Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Selamat datang sahabat semua dalam pertemuan lanjutan kita kajian kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik karya Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Masih di pembahasan tentang haid. Terakhir kita membahas seputar hal-hal yang diharamkan karena haid. Ya enggak? Ada dibaca di rumah? Misbah? Abdul? Yang Banat ada baca? Ada? Baik. Coba baca lagi Misbah, baca Misbah. Wa yahrumu bil haidi wan nifas. Wa yahrumu bil haidi wan nifas. Dah baca rumah. Dia betul baca rumah. Itu yang kepatang tak perlu lah. Lah ya, baca lah. Amin. ويحكم بالحيض والنفاس ما يحكم بالجنابة وكذا الصوم ويجب قضاؤه دون الصلاة ويحرم حضور المسجد إن خافت تلبيسه والوضع والاستمناء فيما بين سرته وركبته والطلاق والطهارة بنية رفع الحدث فإن انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم والصلاة والطهارة وحضور المسجد ويبقى الباقي حتى تغتسل ولو ادعت الحيض ولم يقع في قلبه صدقها إلا له Halalahu. وجهها. Baik. Artikan. Dan yang haram bagi orang yang haid dan nifas apa-apa yang diharamkan sebab janabah. Dan seperti itu juga puasa wajib mengkodoknya bukan sholat. Dan haram menyeberangi masjid jika khawatir mengotorinya. Dan jima dan istimna di antara Istimna apa? Istimta. Antara pusat dan tolak dan bersuci dengan niat mengangkat hadas. Maka jika terputus darah terangkat keharamannya, hilang keharamannya puasa. Dan tolak dan muqarrah dan menyimpan masjid dan tersisa apa yang tinggal sehingga dia mandi. Dan jikalau perempuan menganggap itu haid dan tidak jatuh pada hatinya kebenaran, maka halal baginya jima. Ya. Baik, cukup. Qala rahimahullah wa yahrumu bil haidi wan nifasi ma yahrumu bil janabati
wa kadza saumu wa yajibu qada'uhu dunas salati wa yahrumu uburul masjidi in khafat talwithahu wal wat'u wal istimta'u fi ma baina surrati war rukbati wat talaqu wat taharatu bi niyati raf'il hadasi. Haram karena haid dan nifas, apa yang haram karena janabah. Demikian juga puasa. Dan wajib mengqada puasa itu tidak sholat. Dan haram melewati masjid jika ia khawatir mengotorinya. Dan jima. Dan bersenang-senang pada bagian antara pusat dan lutut. Dan talak. Dan bersuci dengan niat mengangkat hadas. Ini hal-hal yang diharamkan bagi perempuan haid. Kemarin sudah kita catatkan. Yang pertama adalah yang haram karena junub. Apa saja yang haram karena junub? Salat, tawaf, tawaf, apa lagi? Hamlul mushaf, hamlun atau masul mushaf. Apa lagi? Qiraatul Quran. Qiraatul Quran, kemudian al-lubsu fil masjid. Baik. Ini yang haram atas orang junub, juga haram atas perempuan haid. Salat, tidak boleh salat. Tawaf, perempuan haid tidak boleh tawaf. Membawa atau mengangkat dan menyentuh mushaf, tidak boleh. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran meskipun tidak menyentuh. Ini juga tidak boleh. Kemudian al-lubthu fil masjid, menetap di masjid juga tidak boleh. Berikutnya apa lagi? Baru tambahan yang khusus bagi perempuan haid, as-saumu. Puasa. Perempuan haid diharamkan puasa. Sebagaimana juga diharamkan sholat. Tapi apa bedanya? Kalau puasa wajib diqadha, sholat tidak wajib diqadha. Kemudian uburul masjid. Uburul masjid in khafat at-talwith. Juga diharamkan melewati masjid jika ia khawatir mengotori masjid. Ini sudah kita jelaskan juga. Wal wat'u, kemudian jima, berhubungan badan suami istri. Kemudian apa lagi? Alis timta. Ini kemarin. Alis timta baina surah wa rukbah. Bersenang-senang antara pusat dan lutut. Jima itu berhubungan badan itu sudah pasti diharamkan. Kemudian juga dalam mazhab Imam Syafi'i, istimta, bersenang-senang antara bagian pusat dan lutut, ini juga diharamkan. Tapi ini masalah khilafiyah. Masih ingat siapa ulama yang membolehkan? Imam siapa? Imam Muzani. Siapa yang bilang Muzani? Siram apa? Oh, Misbah.
Apa yang muzani sudah? Muzani yang lumsu. Masalah istimta baina surah wa rubah. Ini haram di mazhab. Ya. Yang membolehkan mazhab Hambali, dan juga ini ikhtiarnya Imam Nawawi. Imam Nawawi setelah menyebutkan mu'tamad mazhab itu haram, tetapi beliau cenderung punya pilihan itu tidak haram mengikut mazhab Hambali. Karena dalilnya ada pula hadis sahihnya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segala sesuatu kecuali satu saja, yaitu nikah. Itu yang jima'nya. Baik. Kemarin kita sudah jelaskan, ulama punya dua ibarat. Ada yang bilang al-istimta baina surah wa rubah. Ada yang bilang al-mubasyarah baina surah wa rubah. Istimta dari kata tamatta'a, bersenang-senang. Kalau mubasyarah artinya saling bersentuhan kulit, basyarah dengan basyarah. Saling bersentuhan kulit antara pusat dan lutut. Apakah ada perbedaan keduanya? Jawabannya nisbah antara keduanya umum khusus wajhi. Dalam mantik namanya umum khusus wajhi. Jadi kalau kita buat lingkaran, ada dua lingkaran yang beririsan. Kayak gini. Ada dua lingkaran yang beririsan. Bertemu mereka berdua dalam sebagian individu, tetapi masing-masing mereka juga terpisah dengan individu yang lain. Artinya apa? Bertemu ini apa? Ada istimta yang juga mubasyarah. Ini dia. Dan ada istimta yang hanya istimta saja, bukan mubasyarah. Dan ada mubasyarah yang mubasyarah saja, bukan istimta. Apa itu? Kalau yang bertemu antara mubasyarah dengan istimta, yaitu di sini al-mubasyarah bisyahwah. Al-mubasyarah bisyahwah, dengan syahwat. Al-mubasyarah bisyahwah, menyentuh dengan syahwat. Suami menyentuh bagian bawah istrinya itu dengan syahwat. Berarti mubasyarah enggak? Mubasyarah. Dengan syahwat berarti ada istimta'nya enggak? Ada istimta'nya, karena ada syahwatnya. Berarti baik ditakbirkan dengan istimta ataupun mubasyarah, yang ini pasti haram. Menyentuh dengan syahwat itu pasti haram. Namun masing-masing mereka terpisah dengan individu masing-masingnya. Ada istimta yang bukan mubasyarah. Ada yang bersenang-senang dengan bagian bawah itu, tetapi tidak ada sentuhan kulit. Dengan cara apa? Dengan cara, misalkan ya, an-nazar bisyahwah. Dengan an-nazar bisyahwah. Melihat dengan syahwat. Melihat apakah artinya ada bersentuhan? Tidak ada bersentuhan, ada mubasyarah. Tetapi ada syahwat. Ya. Kalau ditakbirkan dengan istimta, ini takbir di kitab kita. Maka ini haram nih. Bersentuhan dengan syahwat sudah pasti haram, bahkan meskipun tidak menyentuh.
Melihat dengan syahwat ini juga haram karena ini masuk istimta. Nah, tapi kalau mubasyarah, di mana dia individu yang terpisahnya? Hah? Menyentuh biasa, menyentuh tanpa syahwat. Al-mubasyarah bi ghairi syahwat. Silakan. Al-mubasyarah bi ghairi syahwat. Bersentuhan tetapi tidak ada syahwat. Dia menyentuh bagian bawah itu tetapi tidak ada rasa, tidak ada syahwat. Kalau kita takbirkan dengan mubasyarah, berarti dua ini haram. Menyentuh bagian bawah itu haram, baik ada syahwat ataupun tidak ada syahwat. Karena menyentuh itu yang diharam. Bisa dipahami? Dan Imam Nawawi sendiri, di kitab beliau, Imam Nawawi kan punya banyak kitab fikih ya, itu redaksi beliau berbeda-beda. Di sebagian kitab beliau takbirkan dengan istimta, di sebagian kitab beliau takbirkan dengan mubasyarah. Dan ini punya konsekuensi. Seperti yang kita jelaskan. Yang dipakai di Umdatus Salik, Ibnu Naqib, yaitu istimta. Berarti syahwatnya. Syahwat, baik dia dengan cara menyentuh atau dengan cara melihat. Ini haram. Apa istilahnya dalam mantik tadi nih? Hubungan dua ini? Umum, khusus, wajhi. Umum, khusus, wajhi. Umum, khusus, wajhi. Kalau ketemu di kitab gitu. Wa nisbatu bainahuma umum wa khusus wajhi. Ingat saja dua lingkaran kayak gitu. Berarti ada individu yang beririsan dan ada individu yang berbeda. Baik, berikutnya wat tolaku. Yang diharamkan berikutnya adalah at-tolak. Tatkala istri haid, seorang perempuan haid, maka diharamkan talak, yaitu cerai. Yang menceraikan siapa? Suami. Jadi yang berdosa siapa? Suami yang berdosa. Oleh karena itu ini keharaman bukan cuma bagi perempuan ya. Tapi beliau mentakbirkan dengan yahrumu bil haid. Haram karena haid. Terlepas keharamannya bagi perempuan atau bagi orang lain. Nah, jadi tatkala istri haid, haram bagi suami untuk menceraikan. Kalau pernah ngaji fikih talak itu ada dua macam, ada namanya talak sunni dan ada talak bid'i. Nah, ini istilahnya nanti talak
Talak di waktu haid ini namanya talakun bid'iyun. Dari kata bid'ah. Bid'i. Talak bid'i. Talak bid'ah. Apa artinya talak bid'ah? Menyelisihi sunnah Nabi. Menyelisihi sunnah Nabi. Jadi meskipun talak itu hukum asalnya tidak dianjurkan, bukan hal yang ideal ya. Meskipun demikian, talak itu juga ada anjurannya, ada aturannya. Dan Nabi melarang suami menceraikan istri dalam keadaan haid. Jangan, itu berarti talaknya bid'ah. Maka bagi suami yang melakukan haram, dia berdosa. Pertanyaan, kalau dilakukan oleh suami, talaknya jatuh atau tidak? Haram, dia berdosa. Istrinya haid. Jatuh talaknya atau tidak? Jawabannya jatuh menurut mazhab yang 4. Mu'tamad mazhab yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. At-talaqu yaqa' waqa'at talaq. Waqa'a at-talaq. Meskipun haram, talaknya tetap jatuh. Baik. Cerai ini haram tatkala haid. Kalau antum baca di bab talak akan ada pengecualian. Ada pengecualian. Istrinya sedang haid dan boleh dia talak, tidak berdosa. Nah, pengecualiannya ada di silakan nanti baca di bab talak. Kemudian yang terakhir at-taharah biniyati raf'il hadas. At-taharah biniyati raf'il hadas, bersuci dengan niat mengangkat hadas. Haram. Tidak boleh perempuan bersuci dengan niat mengangkat hadas. Bersuci ini apa maksudnya? Wudu dan mandi. Wudu niat angkat hadas itu haram. Mandi dengan niat mengangkat hadas itu haram. Karena ini sia-sia. Ya kan? Perempuannya sedang haid. Dia masih sedang haid dalam siklus haid. Mandi dia dengan niat mengangkat hadas. Apakah hadasnya terangkat? Tidak. Dia masih haid. Dia masih berhadas. Jadi ini haram. Ini tidak boleh. Kapan dia mandi? Nah, kalaulah berhenti darahnya, sudah setelah suci baru mandi. Tapi kalau sedang ada darah, tidak boleh mandi dengan niat angkat hadas. Beliau bilang yang haram itu bersuci dengan niat mengangkat hadas. Maka kalau perempuan bersuci tidak dengan niat mengangkat hadas, itu boleh. Dan itu banyak sebetulnya contohnya. Dia misalkan mandi gitu. Tapi bukan mandi wajib, bukan mandi hadas, mengangkat hadas. Ya, contohnya misalkan ghuslul id. Dibolehkan bagi perempuan yang haid. Ghuslul id, apa ghuslul id? Mandi hari raya. Nah, ini hari raya
Sebentar lagi nih. Seminggu lagi. Seminggu lagi ternyata ada ibu-ibu ini dia haid. Kalau dia haid, apakah bisa dia pergi sholat? Enggak bisa. Dia enggak boleh sholat. Dia kalau mau pergi duduk aja di luar gitu, nunggu di luar, dengar khutbah di luar. Tapi meskipun dia haid, tetap dianjurkan mandi. Ini mandinya bukan mandi wajib. Ini bukan mandi mangkat hadas, tapi ini mandi untuk sunat id. Mandi sunat untuk mendapatkan pahala sunat id. Nah, bisa dipahami. Nah, itu kalau antum perhatikan di kitab ada aja contohnya tuh. Dianjurkan bagi perempuan ini mandi walau haidan, meskipun dia haid. Nah, tuh. Karena itu mandi sunat. Nah, selesai kita membahas yang haram yang haram karena haid dan nifas. Jadi itu rinciannya banyak nih yang haram nih. Salat, tawaf, mengangkat atau menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, menetap di masjid, puasa, melewati masjid jika khawatir mengotori, jima, bersenang-senang antara pusat dan lutut, talak, dan yang terakhir bersuci dengan niat mengangkat hadas. Bismillah. Kemudian beliau jelaskan, fa idzan qata'ad damu irtafa'a tahrimus shaumi wat talaqi wat taharati wa umuril masjidi wa yabqal baqi hatta taghtasila. Apabila sudah putus darah, sudah bersih dia, terangkatlah keharaman 4 hal. Puasa, talak, bersuci, dan melewati masjid. Dan yang lain artinya tetap haram sampai ia mandi. Nah. In qata'a ad-dam. Perempuan haid 6 hari atau 7 hari, kemudian darahnya putus, bersih. Apakah dia sekarang masih haid? Nah, tidak lagi kan? Ada fasenya putus darah menjelang dia mandi. Nah, apa yang sudah dibolehkan dan apa yang masih tetap haram setelah darah sudah putus? Beliau bilang dari yang banyak ini, yang terangkat keharaman hanya 4. Dan selebihnya tetap haram sampai mandi. Darahnya putus, sholat sudah boleh enggak? Apakah sudah boleh sholat? Tidak. Sampai harus mandi loh. Berarti sholat belum, tidak bisa. Tawaf apakah boleh? Harus mandi. Menyentuh mushaf sudah boleh? Harus mandi. Baca Quran? Harus mandi. Menetap di masjid? Harus mandi, tidak bisa. Harus mandi. Puasa? Puasa sudah boleh.
Bayangkan nih, perempuan itu haid sudah 7 hari, kemudian bersihnya 10 menit sebelum azan subuh. Dan ini bulan Ramadan. Dia puasa. Dia selama ini haid berarti kan enggak puasa. Ternyata pagi ini 10 menit sebelum subuh dia sudah bersih, enggak ada sudah dicek, enggak ada darah sudah bersih. Nah, tapi dia malas mandi, misalkan. Malas dia mandi, akhirnya dia buru-buru karena tidak sempat sahur, nanti diambil agak beberapa suap, kemudian dia minum. Dia niat puasa Ramadan. Sampai ternyata azan subuh dia belum mandi. Apakah sah puasanya atau tidak? Jawabannya puasanya sah. Meskipun dia belum mandi, selama darahnya sudah terputus, sudah boleh puasa. Jadi dia mengawali puasa dalam keadaan belum mandi wajib. Puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Bisa dipahami itu? Puasanya sah. Tapi ini cerita kita hanya dari sisi puasanya. Kita bilang puasanya sah. Tetapi sebetulnya perempuan tidak boleh melakukan itu. Karena meskipun puasanya sah, dia akan melakukan pelanggaran yang lain. Kalau dia tidak langsung mandi. Apa pelanggarannya? Sholat. Berarti dia mendapati waktu isya tidak dalam keadaan bersih. 10 menit terakhir suci dia. Masih waktu isya enggak tuh? Harusnya dia wajib sholat isya. Dia kejarkan mandi meskipun cepat. Meskipun yang wajib-wajib aja lah. Basuh 2 kali basuh, 3 kali basuh ya. Yang wajib-wajib saja cepat. Kewajiban dia sebetulnya mengejarkan sholat isya. Nah, itu harusnya. Nah, memang kalau dia tidak mandi, memang kita bilang puasanya sah, tetapi sebetulnya dia sudah berdosa karena tidak sholat. Baik. Itu tentang puasa. Berikutnya apa lagi? Melewati masjid jika takut kotor. Darahnya sudah putus. Boleh atau tidak? Boleh, karena sekarang tidak ada darah, berarti pasti sudah tidak takut pasti tidak takut kotor lagi. Jima. Dia belum mandi. Haram, tidak boleh. Istimta. Haram, tidak boleh. Talak. Dia belum mandi. Boleh. Lakasamana laki dan nunggu mandi lah berhasil halun maksudnya. Langsung ditelepon, langsung diceraikan bini. Ya Rizky ya. Boleh. Kemudian bersuci dengan niat mengangkat hadas. Inilah kewajiban dia, mandi wajib tuh. Berarti saat darah terputus, puasa boleh, melewati masjid boleh, talak boleh, dan bersuci itu boleh. Selebihnya tetap haram sampai mandi. Ya. Saya tidak pernah dengar larangan ada bagi perempuan haid ziarah kubur. Pernah baca itu Maulana? Atau ada keyakinan di masyarakat seperti itu, kalau haid tidak ziarah kubur?
Nggak ingat Ustaz pernah Ustaz baca tentang itu. Ada yang pernah baca tentang itu? Perempuan haid kurang bagus kalau ziarah kubur. Wallahu a'lam. Yang jelas dia tidak haram. Pasti tidak haram. Tetapi apakah sebaiknya tidak gitu? Apakah sebaiknya tidak? Enggak tahu, enggak ingat Ustaz. Ya, kita harus cek referensinya kan. Ada enggak dijelaskan ulama? Kalau ada penjelasannya di ulama itu kita terima. Coba dicari. Coba dicari. Wallahu a'lam. Kemudian beliau bilang walau idda'atil haidha wa lam yaqa' fi qalbihi sidquha halalahu wat'uha. Bismillah. Jika perempuan mendakwakan haid, artinya mengaku sedang haid. Perempuan itu mengaku sedang haid, tetapi tidak jatuh dalam hatinya kejujurannya. Artinya tidak jatuh dalam hati suami kejujuran istrinya. Maka halal bagi suami untuk menggauli istrinya. Istri mengaku sedang haid, tetapi suami tidak percaya. Ano baru sembayang sebentar kau. Iya kan? Nampak ada lakinya sembayang ceko. Diajak ada lakinya malam-malam, cepet lah cek lakinya. Ambo masih haid ceknya. Dinda masih haid. Dinda masih haid. Ya nak. Babado Maulana. Pangan tuh mah. Maulana, gimana caranya? Halalahu wat'uha. Halal baginya menggauli istrinya. Ya nak. Itu perempuan yang jadi istri jangan sampai menolak selagi tidak ada uzur, bukan karena sakit atau kelelahan yang ya betul-betul lelah sekali. Jangan sampai menolak. Ya, mohon maaf saya sebut. Sekarang fitnah zaman itu sudah luar biasa. Ya. Apalagi orang-orang yang jauh dari nilai agama. Kalau sampai istri itu menolak ajakan suaminya itu, bisa jadi nanti suami akan cari pelampiasan di luar. Dan itu berat hati suami menerima kalau istrinya itu menolak. Kan ya gitu Abdul? Itu betul Ustaz Abdul. Ya, betulkan saja dulu Abdul. Dalam hadis apa itu? Lupa Ustaz redaksinya. Bahkan perempuan itu sudah naik hewan tunggangan, sudah siap-siap mau pergi, kemudian diajak oleh suaminya. Ya kan? Maka wajib perempuan itu menuruti permintaan suaminya, meskipun dia sudah siap-siap, sudah duduk di atas hewan tunggangan. Lah rancak-rancak baju kok, lah badak-badak lah rancak lah, pakai baju rancak, pakai jilbab rancak-rancak, awak ka barangkek lah. Lah kan naik motor awak, lah kan naik mobil awak. Suaminya sedang mau sama dia. Maka jangan sampai menolak. Saking begitunya pentingnya itu dalam hubungan rumah tangga. Baik. Berikutnya, ya. In khafat talwisahu biasanya wallahu a'lam ya. Biasanya kalau sampai kepada tahap zon, dugaan yang kuat. Ya, misalkan pembalutnya tidak aman,
Dia cuma pakai kain biasa saja, dan kebetulan itu di awal-awal haid darahnya sedang banyak keluar. Ini takut nanti ada yang netes, ada yang kena ke karpet masjid. Nah, ada zon lah, ya kan, zon. Prasangka yang kuat. Karena hukum syariat biasa dibangun atas zon. Berarti kalau tidak keluar darah, maksudnya tidak netes darahnya masih pakai apa namanya? Hah? Pembalut. Pakai pembalut. Apakah ada zonnya? Kalau dia lewat masjid itu ada zon enggak? Dia bukan masalah menetesnya, Maulana. Zon itu, dia berprasangka akan mengotori masjid, meskipun nyatanya tidak ada yang menetes. Haram. Meskipun faktanya tidak ada yang menetes. Tapi ada kekhawatiran yang besar dalam hatinya. Tidak boleh. Ayo gitu ya. Berikutnya mustahadah, ya, kita habiskan haid sore ini. Baca siapa tadi? Misbah baca. فإن أخرت بغير ذلك استأنفت الطهارة ويجب غسل الفرج وتحسبه والوضوء لكل فريضة ومن به ثلاث القول كالصحابة فيما تقدم. Ikan. Dan orang yang istiqamah membasuh kemaluannya dan menutup kemaluannya dan membalik kemaluannya, kemudian berwudu berurutan mengakhirkan setelah bersuci, kecuali karena sibuk dengan asbab sholat seperti menutup aurat, azan, dan menunggu jamaah. Maka jika mengakhirkan selain demikian, mengulangi toharohnya, dan wajib membasuh kemaluan dan membalut kemaluannya, dan wudhu bagi setiap sholat fardu. Dan orang yang berwudhu setiap sholat fardu itu salah satu ya. Seperti istihadah sebagaimana yang pernah dilakukan. Ya. Wa taghsilul mustahadatu farjaha wa tashudduhu wa tu'assibuhu thumma tatawaddau wilaan wa la tuakhiru ba'da taharati illa lil ishtighali bi asbabis salati kasatri auratin wa adhanin wa intidhari jama'atin fa in akharat li ghairi dzalika ista'nafatit taharata. Ista'nafat itu fa'ilnya hiya, kembali pada perempuan, mustahadah. Taharata maf'ul bih. Ista'nafatit taharata wa yajibu ghaslul farji wa ta'sibuhu wal wudu'u likulli faridatin wa man bihi salasul bauli kal mustahadati fi ma taqaddama. Dan perempuan yang mustahadah, ia membasuh kemaluannya dan mengikatnya dan memakaikan pembalut. Kemudian ia berwudu secara berturut-turut, mualah, wilaannya sama dengan mualah, berturut-turut, dan ia tidak menunda, tidak mengakhirkan setelah bersuci, kecuali
untuk menyibukkan dengan sebab-sebab solat, seperti menutup aurat, azan, menunggu jamaah. Maka jika mustahadah ini menunda untuk alasan selain itu, ia ulang bersucinya kembali. Ia ulang dari awal bersucinya. Dan wajib membasuh kemaluan dan memakaikan pembalut, dan wajib juga berwudu untuk setiap salat fardu. Dan orang yang pada dirinya ada penyakit salasul baul, maka hukumnya sama seperti mustahadah, perempuan mustahadah pada yang sudah berlalu. Kita sudah jelaskan kapan perempuan itu mustahadah, yaitu kalau haidnya sudah lebih 15. Maka di hari ke-16 tahulah dia, nyatalah bagi dia bahwa dia mustahadah. Darah keluar enggak? Ada darah keluar. Tapi wajib sholat enggak? Wajib sholat. Bagaimana cara bersucinya? Nah, ini dia. Lihat nih. Bagaimana cara bersucinya? Basuh kemaluan. Ini wajib. Basuh kemaluan, kencangkan pembalut, pakai pembalut, wajib juga ini. Kemudian berwudu. Berwudunya itu harus berturut-turut. Harus tidak boleh ada jeda yang panjang, harus berturut-turut. Kemudian juga harus berturut-turut langsung sholat. Tidak boleh ada jeda yang panjang kecuali untuk sebab-sebab sholat, untuk menutup aurat, untuk azan dan menunggu jamaah. Nah, itu dia. Jadi poinnya, jadi kita urutkan dari awal dahulu. Dia mustahadah. Bagaimana cara bersucinya sebelum dia sholat? Yang pertama, dia bersucinya ba'da dukhulil waqti. Nah, ini dulu. Setelah masuk waktu. Mirip dengan tayamum. Karena ini taharah darurah. Ini bersuci darurat. Bersuci darurat harus setelah masuk waktu. Tidak boleh sebelum waktu. Tunggu waktu masuk loh. Misalkan dia mau sholat zuhur, berarti tunggu azan zuhur loh. Nah, itu dulu. Kemudian yang dia lakukan berikutnya adalah alistinja. Istinja itu apa? Ya, membersihkan kemaluan. Nah, kan perempuan mustahadah kan ada darah, ada najis kan? Ada najis, maka dia istinja dahulu, dia bersihkan dahulu. Nah, itu yang kata beliau tadi, watal silu. Basuh kemaluannya. Basuh kemaluan ini maksudnya istinja dahulu. Jangan langsung wudu. Bersihkan darahnya dulu, istinja dahulu. Dan kita sudah pelajari di istinja boleh juga opsi yang kedua, boleh dengan batu. Itu juga boleh di sini. Dibasuh dengan air atau dilap. Dilap dengan kain, dilap dengan tisu, itu boleh. Boleh dua, dengan air atau dengan hajar. Setelah istinja baru pakai pembalut at-ta'sib. At-ta'sib pakai pembalut. Ta'sib. Nah, ini yang diistilahkan dalam sebagian kitab dengan nama at-tahaffuz. Kalau ada ketemu ibarat ini.
Taksib. Taksib harus pakai pembalut. Tidak cukup di istinja saja, kemudian berwudu. Tidak, harus pakai pembalut. Kenapa perlu memakai pembalut? Karena dia ini sholatnya ini dalam kondisi bermasalah. Sholatnya dalam kondisi bermasalah. Dia mustahadah, artinya ada darah. Meskipun sudah dia basuh, tadi darah itu masih ada enggak? Nanti keluar lagi enggak? Keluar lagi. Dia sholat dalam keadaan masih nanti keluar darah. Jadi dia berhadas. Hadasnya itu berkelanjutan. Maka penting kita ini istinja dahulu, kemudian pakai pembalut. Ini untuk meminimalisir darah yang keluar, untuk meminimalkan. Jangan sampai darahnya terlalu banyak. Ini sudah keluar dari hukum asalnya. Asalnya kita itu suci dalam sholat, tidak ada hadas, tidak ada najis. Nah, sementara perempuan ini karena darurat, kondisinya gitu, dia sholat dalam keadaan berhadas dan bernajis. Jadi kita minimalkan. Dan itu wajib. Berikutnya sudah taksib apa? Baru al-wudu. Baru al-wudu. Berikutnya baru sholat. Kemudian kita perhatikan ya, mulai dari istinja, kemudian pembalut taksib, kemudian berwudu, kemudian sholat, harus mualah. Harus berturut-turut, tidak ada jeda yang panjang. Mualah. Azan orang. Ambo, saya mau sholat lagi, kata perempuan ini. Pergilah ke WC, orang sudah azan, pergilah ke WC, istinja dahulu. Pakai pembalut, langsung. Setelah pakai pembalut, langsung berwudu. Setelah berwudu, langsung sholat. Mualah, harus langsung semuanya. Tidak boleh ada jeda yang panjang. Jedanya itu hanya untuk jeda yang berkaitan dengan sebab-sebab sholat. Apa contohnya? Menutup aurat. Ada jeda enggak itu untuk menutup aurat? Ada, tetapi ini ya, sebab ya, jeda yang berkaitan dengan sholat. Setelah berwudu, tentu dia pakai mukena dahulu. Ambil tilakuang dahulu, kembangkan sejadah dahulu. Azan. Ternyata muazinnya terlambat azan. Kemudian di surau-surau kampung kan. Karena dari Parak, 10 menit lewat waktu baru azan. Waktu udah masuk. Dia sudah mulai nih. Sudah selesai dia ini, berwudunya sudah, tapi azannya belum. Mungkin tidak itu terjadi? Ya mungkin, di kampung-kampung mungkin. Jadi dia akan menunggu azan. Kemudian menunggu jamaah. Dia ke surau. Perempuan mustahadah boleh tidak ke surau? Ya boleh juga nih. Ya kan? Berarti dia menunggu dulu enggak? Dia menunggu. Dia menunggu. Tapi ini untuk kemaslahatan jamaah. Kemaslahatan sholat. Nah itu enggak apa-apa. Baru nanti dia sholat. Fa in akharat li ghairi dzalika ista'nafatit thaharah. Jika ia menunda untuk selain itu, maka harus dia ulang taharahnya dari awal. Ini kalau perempuan melanggar, sudah istinja, sudah pakai pembalut, sudah berwudu, nonton TV-nya loh. Wah itu episode terakhir akhirnya. Nonton TV loh. Taman nuang lo tagak lamun. Nonton TV.
Ya kan? Apa acara TV yang seru sekarang bagi perempuan? Sinetron apa sekarang Maulana? Hah? Tak tahu. Tak tahu. Ah. Nonton episodenya sampai 1000 berapa tuh? Ratusan atau berapa tuh? Lah sampai apa? Lah sudah sampai season 7, season 8 kan tata dari masing ceritanya itu. Hah? Oh. Biasanya emak-emak tuh suka. Emak-emak suka nonton sinetron. Kalau lama jedanya, maka ulang dari awal. Ulang lagi dari mana? Dari istinja tuh. Ulang lagi dari istinja. Ulang taharahnya dari awal. Istinja lagi, pembalut lagi, pasang lagi pembalutnya. Kalau pembalut yang tadi itu belum kotor, boleh pakai lagi. Tidak harus yang baru ya. Jadi dia ada jeda, misalkan apa? Ada telepon misalkan. Nah, dia mau sholat cepatnya. Dia mustahadah ada telepon. Teleponnya panjang pula. Temannya curhat pula. Nah, lalu lupa pula dia dengan dunia. Nah, ya kan? Panjang telepon sampai 15 menit. Ini jeda yang panjang. Nanti gimana? Ulang lagi istinja. Ulang lagi pembalut. Pembalut yang tadi yang 15 menit yang tadi, kalau masih belum kotor, masih bisa dipakai lagi, tidak apa-apa. Kemudian berwudu lagi, kemudian langsung sholat. Lupa Ustaz, saya ingat Ustaz tidak boleh. Tidak ingat Ustaz. Allah alam. Coba cek nanti. Ustaz tidak boleh kitab ini dah. Apa hukumnya kalau dia qobliyah dahulu? Qobliyah zuhur, ya kan? Apakah memutuskan mualah atau tidak? Lupa Ustaz, wallahu a'lam. Nanti kita lihat. Silakan cek di kitab. Ya. Berikutnya, wa yajibu ghuslul farji wa ta'sibuhu wal wudu' likulli faridatin. Dan wajib membasuh kemaluan atau istinja tadi dan memakai pembalut dan wudu bagi setiap fardu. Nanti dia mau sholat asar, ya kan? Tunggu waktu masuk, ulang lagi seperti ini. Istinja, taksib dan wudu dan semuanya mualah. Ya. Bisa dipahami? Kemudian satu lagi catatan di sini ya. Di wudunya ini niatnya niatul istibahah. Wudunya dengan niat istibahah, bukan niat raf'ul hadas. Tidak boleh niat raf'ul hadas. Jadi tak kala berwudu, sengaja aku berwudu untuk istibahah. Istibahah apa? Istibahah salat fardu. Untuk memperbolehkan salat fardu zuhur, fardu asar atau apa. Tidak boleh meniatkan apa? Raf'ul hadas. Tidak boleh meniatkan mengangkat hadas. Apa sebab? Karena dia daimul hadas. Dia hadasnya daim. Hadasnya berketerusan. Dia berwudu pun mungkin ada darah keluar tuh. Jadi hadasnya tidak terangkat. Ini hanya untuk toharoh darurat, untuk ibahah, untuk memperbolehkan saja. Kemudian yang terakhir, wa man bihi salasul bauli kal mustahadati fi ma taqaddama. Orang yang menderita penyakit salasul baul, maka cara bersucinya sama seperti perempuan mustahadah.
Salasul baul apa itu? Orang yang punya penyakit ndak bisa dia tahan pipisnya itu, jadi setiap beberapa saat netes. Mungkin dalam kadar misalkan per berapa detik misalkan. Per berapa detik netes. Per sekian puluh detik netes. Per sekian puluh detik netes. Ya kan? Wajib sholat enggak dia nih? Wajib sholat. Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana cara wudhunya? Dia selalu netes, berarti ada najis dan dia selalu berhadas. Nah, caranya sama nih. Taharahnya ada imul hadas, itu sama seperti mustahadah. Ba'da dukhulil waktu, tunggu waktu masuk. Yang kedua istinja, bersihkan kemaluannya. Karena dia pipis, netes-netes itu, bersihkan, basuh atau dilap. Taksib, pakai pembalut atau pakai pampers. Ya Rizky. Kalau laki-laki adalah pembalutnya Rizky. Hah? Ada atau enggak ada? Hah? Pampers, kalau laki-laki disebut pampers enggak pembalut dah ya. Buat pakai pembalut lain lo bunyinya. Enak, ya pakai pembalut enggak Rizky. Yang lain ada lo khusus lo mereknya enggak softtek pakai dah Rizky. Ada pampers orang dewasa ada. Orang sakit tuh ada banyak tuh, orang tua tuh kadang tidak bisa lagi ke WC kan, pakaikan pampers. Untuk orang dewasa ada, pakai pampers. Nah ya enggak. Nah, apa lagi? Kemudian berwudu, niatnya istibahah, kemudian sholat. Dan semua ini harus mualah untuk meminimalkan hadasnya. Harus tanpa ada jeda yang panjang. Dengan ini tuntaslah kita membahas fikih haid yang ada di Umdatus Salik. Semoga bermanfaat. Maka untuk pertemuan berikutnya kita masuk bab terakhir dari bab toharah, yaitu najasah. Tentang najis. Ya ini mungkin akan cukup panjang juga nih. Baru setelah najis kita ke fikih sholat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada mahlumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.